Jadi amal kita itu untuk kita. Baik, baik, buruk, buruk. Na'udzubillah. Dan adapun yang bagiku itu maka yaitu nyawamu mutlak. Iya kan? Nyawa itu mutlak milik Allah. Buktinya, oh itu badannya atletis. Ya, was, bodinya apanya, latihan barbel. Apa lagi? Nge-gym. Ya, disamperin, enggak tahu orang Betawi, disamperin sama Israel, jin. Ya kan? Makninat mati. Ya, mutlak nyawa itu milik Allah, nggak bisa ya dipertahankan atau terpertahankan, kita nggak bisa. Datang ya, nak lombut nak disentapkan, nah terserah panitianya lah. Maka ya berkenal-kenalan lah sama Israel. Kau salawat apa? Aku salawat Allahumma sholli wa sallim ala Israel itu. Oh, salawat baru nih, bid'ah. Kenapa? Nanti pas Israel apa nyabut nyawa kan udah kenal dia sama aku. Ya, ya mudah-mudahan lah. Tapi belum ada kayaknya sanadnya ya. Allahumma sholli wa sallim ala Israel gitu ya. Ada yang dapat? Nah, tak ada nomor HP Israel. Ya. Nah. Maka adapun yang antaraku dan antaramu maka yaitu yang daripadaku yaitu aku perkenankan, dan yang daripadamu meminta doa. Apa? Kita minta, Allah yang memperkenankan. Dah paham? Ini ada doa. Jadi doa itu jangan maksa Allah. Ya. Jadi kira-kira di hikam itu apa? Nggak akan itu ya apa bergeser atau diakhirkan ya gara-gara kita nyinyir atau dicepatkan gitu ya? Enggak. Ya udah, kita itu ya berdasarkan kapan Allah mau ngasih. Bukan kita yang menentukan ya. Bukanlah fi waqtil ladzi turid, itu ujungnya kira-kira gitu. Ya. Dialah kita yang menurut waktu yang huwa yurid. Dia Allah yang menghendaki. Bukan fi waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kau inginkan. Itu mesti. Maka kalau Minhajul Abidin itu dasar-dasarnya pembenahan dan pembinaannya hikam itu udah jadi. Nah, maka apa? Nah, jangan sur-sur. Nak ke hikam terus. Awak kaji mata belum selesai. Kaji mulut belum selesai. Kaji telinga belum. Nah, itu dulu pikirkan. Ya. Kenapa takwa payah misalnya? Yang hakiki. Mata masih kemana-mana. Ya. Hai. Waddul basarnya. Dia nunduk, cuman bereng. Ya, saya nunduk gini. Nampak samping sana. Samping sana pun nampak. Agak depan ini. Kacamatanya ke bawah, matanya gini. Ya, saya ke depan gini. Nah, pandangan mata saya kemana? Kanan, kiri. Belum wadul basar istilahnya kalau itu. Misalnya apa? Jelalatan lah. Nah, itu dulu kita bereskan. Itu intinya di sana. Minhajul Abid itu apa? Benahi, binahi, dibina dan dibenahin. Ya. Apa? Di sana ada penyakit, di sana ada obat. Itu dulu ramuan-ramuannya coba kita kuasai. Baru bisa niti ke hikam. Baru terasa lah. Ya. Apa? Enaknya belajar hikam tuh. Jadi jangan ujuk-ujuk. Ya. Jangan ujuk-ujuk nak tinggi terus. Kok payah ya? Kok capek ya? Iya. Kenapa? Kita nggak pakai tangga. Nah, ini mudah-mudahan ini tangga. Ya. Diingatkan dengan pengajaran-pengajaran ini. Masuk nanti. Apa? Ringkasan Minhajul Abidin. Ah. Apa lagi? Ada murid habis ini kalau nggak salah. Baru masuk terusnya. Ya. Jadi apa? Biar kokoh.
baru mungkin masuk ke hikam, ya, insya Allah. Jadi apa? Kita berdoa, Allah yang memperkenankan. Inilah kita dan Allah, antara dan antara. Ya, bainana wa bainallah, antara kita dan Allah. Jadi apa? Doa itu bersyukurlah. Kita sudah bisa berdoa. Kenapa? Doa itu perintah. Jadi apa? Jangan malas-malas ngerjakan perintah. Soal nilai nanti. Yang penting apa? Ibarat ibadah itu syarat rukunnya, adab-adabnya. Di antaranya apa? Kata Nabi, Innallaha yuhibbul mulihin. Saya pernah ditanya oleh adik saya, Pak. Ya. Kalau saya udah meninggal. Ya, Ki Ahmad Subeki. 2014 kalau salah, tengok di YouTube. Adik beliau Ki Mubarizi. Itu yang saya akrab sebenarnya. Tiap hari jumpa. Di antara tanya, Abidin, apa itu arti mulihin? Saya bilang, cerewet. Saya bilang, Allah seneng sama orang yang dalam doanya itu cerewet. Bukan cerewet kita, bukan cerewet anak-anak, bukan cerewet oma-oma juga sama anaknya. Apa? Cerewet itu apa? Terus, iya bolak-balik, terus. Gempur terus. Ya. Ketuk terus. Jadi apa? Hasil nanti. Tapi tetap prosedur jalankan. Namanya berdoa, minta. Namanya minta. Terserah yang punya. Jangan kayak pengemis sekarang. Assalamualaikum. Atau di apa, Bu? Sedekah. Nggak ada uang kecil. Ini ada tukarannya, Bu. Ya, pengemis sekarang. Pengemisnya itu sekolahan dia. Les ngadapi segala macam tantangan dan rintangan sudah dipikirkan. Ya, tapi ada pengemis juga malu dia sama saya. Dipajak. Ya, dia kan gini-gini, entah buta, betul entah pura-pura buta. Dia belum puasa. Saya nggak pakai lobby. Pajak. Ngetem lah saya. Nungguin orang rumah belanja. Dia mau minum teh manis, mau marung. Ya dipajak itu kan, ya segala-galanya ada ya. Bulan puasa ada yang di situ bulannya aja, puasanya enggak, ya kan? Ada yang puasi. Jadi saya dekat lah, entah berapa meter, malu dia. Ya, itu berarti apa? Masih ada imannya itu. Takjub juga kita. Memang nggak puasa dia, tapi ketika ada orang yang dirasanya, diseganinya, nggak jadi. Itu bersyukur, masih malu dia sama makhluk Allah. Walaupun hakikatnya dia nggak malu sama Allah, nggak puasa nggak malu sama Allah. Kami mesti bersyukur. Tapi kalau sudah nggak malu lagi sama manusia, jogal lah itu namanya. Jadi kalau orang udah nggak malu lagi sama manusia, otomatis nggak punya malu sama Allah. Itu otomatis. Jadi kalau masih merondok-rondok lagi dia, tahu salah, masih bagus itu, masih punya nilai itu. Nah, jadi apa? Teruslah berdoa, karena doa itu perintah. Soal kapan, udah serahkan saja. Ya, jadi enak kayak gitu. Ya, jadi nggak usah menargetkan kali. Dan juga hati-hati. Ulama mengingatkan, kalau asal minta dikasih, ingat, bisa saja istidraj, diangkat terus sama Allah. Nggak ingat juga, banting. Iya, makanya banyak koruptor, maling berdasi di Indonesia kayak gitu, nggak mikirin nanti. Ya, mau pejabatnya, mau aparatnya, kadang rakyatnya juga itu. Suka hati, bikin lah suka hati. Allah angkat terus. Tapi nanti satu saat pasti Allah akan bertindak. Kita jangan demikian. Ya. Jadi jangan ketahuan orang banyak baru jangan. Ya, udah Allah, ya Allah sadarlah. Nanti ini kalau terbuka ya Allah aibku gimana? Dah minta tutup sama Allah. Hei anak Adam, warokkan olehmu dan padakan olehmu dengan yang sedikit. Itu kurang tuh, yang cocoknya ada yangnya.
Jadi waro' itu apa? Ya hampir sama dengan iffah. Sangat menjaga kali. Sangat hati-hati. Enggak sembrono, enggak sembarangan. Ya. Ini cerita enggak lama di Mesir. Ya. Apa? Ada, mungkin udah saya ceritain tuh. Syekh Abul Uyun tuh ya, di sana hari itu ya. Ah. Tak tergerakkan dia. Ini punya siapa ini? Mangganya. Punya aku. Punya siapa? Iya. Aku yang ngambil, cuman punya tetangga. Oh, berair. Tangan Syekh Abul itu berair. Keringat lah ya. Ini tanda. Itu yang paling beberapa tahun yang lalu, taruhlah 10-20 tahun yang lalu. Masih ada orang yang diberi isyarat seperti itu oleh Allah. Apalagi yang dulu-dulu. Ya, nah itu. Jadi wali-wali Allah itu tetap ada. Ya. Kita nak makan berair dulu memang. Kalau tak berair, leket lah. Ya, itu. Jadi kalau kita mesti berair, ya kan? Kalau mau makan, dia mau makan, iya. Berair tangannya, isyarat. Ada yang nggak beres. Mau minta kayak gitu? Mau? Ya. Nanti nggak tahan. Mau? Itu Pak Isa. Wah. Ya. Udahlah. Terkenal lah, berbondong-bondong lah. Tuan, ya kan? Bawa tuan aja. Jadi tuan tanah. Lama-lama jadi tuan takur. Iya. Bukan wali songo ya. Wali nyungsep nih. Naudzubillah. Nah, jadi warokkan, hati-hatilah dan padakan, qanaahkan olehmu dengan yang sedikit. Niscaya engkau lihat akan daku dengan mata hatimu hal keadaanku itu. Apa? Yaitu pada tiap-tiap suatu. Paham? Jadi kalau kita bisa warok, hati-hati. Kalau yang banyak, siapa yang nggak mau? Tapi kalau yang sedikit, siapa yang tahan? Ayah nih pun, ada bekuang nih ha. Cemana? Oma-oma. Ini anak gadis banyak. Ingat-ingat cerita ini. Jangan apa? Abang ku sayang, abang tak ada. Iya, melayang. Abang ku tendang. Ya. Kalau ada sayang, tak ada tendang. Nah, jangan seperti itu. Kan gitu ya. Berarti apa? Ya itulah cintanya karena tadi ampernya full cinta, setengah ke bawah parah. Jadi harus siap. Kalau siap bahagia, siap juga menderita, siap susah. Jadi apa? Kalau kalian warokkan, kalian qanaahkan apa yang diberi Allah, apalagi sedikit, bisa juga masih hati itu terjaga. Atau terus berdoa, ya Allah sabarkan ya Allah. Ya Allah sabarkan. Mungkin aku sabar, orang rumahku ya Allah, anakku ya Allah. Nggak putus harapnya sama Allah. Jadi apa? Nanti ya engkau melihat aku dengan mata hatimu. Tengok mata hati ya, mata batin kita. Hal keadaanku itu yaitu pada tiap-tiap suatu. Apa namanya ini? Syuhudul kasrofil wahdah. Ya, melihat yang banyak, nampak yang satu. Latihannya ya ini. Waro, hati-hati. Nggak halal. Halal. Kan? Halal. Nggak halal. Ya, halal. Buka. Nggak halal. Tutup. Itu latihan waro seperti itu. Iya. Dan itu tesnya juga nggak sembarang. Kepada yang terhormat, Al-Ustadz, Bapak Haji, misalnya udah Haji? Isa belum. Belum. Aminkan. Amin. Isa, ada marga? Margarin. Ya, diundang oleh ini. Umat. Paling nggak ini setengah ikat nih. Terpikir nggak itu? Bisa nggak nih? Setengah ikat paling enggak. Kumpul-kumpul aja ini. Apalagi DTS. Ini. Iya. Nyampe kan bisa, tapi godaannya Masya Allah.
Jadi bisa nggak warok? Bisa nggak qanaah? Bisa. Oke, Allah berjanji. Nanti batinmu akan merasakan apa-apa yang kau lihat, nampak kebesaran Allah di sana. Syuhudul kathara fil wahdah. Melihat yang banyak, nampak yang satu. Ada syuhudul wahdah fil kathara. Apa? Melihat Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, nampak yang banyak. Jadi ada yang satu, nyabang ke yang banyak, ada nengok yang banyak, nampak yang satu. Semua perlu latihan. Nggak ada cerita ujuk-ujuk jadi, nggak ada. Maka jangan ya, oh ini wali ini cuman ini amalannya. Ya itu udah jadi. Coba sebelum jadi. Itu ya. Nah, itu. Carilah cerita wali yang sebelum jadi supaya kita begitu juga. Ada mujahadah, ada riyadhah, latihan. Ada mujahadah apa? Kesungguhan. Berjuang. Gitu ya. Ada mukabadah. Mukabadah itu bersulit-sulit. Ya, bersusah payah. Berjibaku sila. Nah, bukan muka badak ya, muka badah. Nah, bukan muka badak. Nah, itu makanya kan ngantuk. Ngantuk pula. Ada kajian tasawuf kami. Muka badak kata Malendo. Apa pula? Nanti muka gajah lagi. Nah, jadi makin tinggi pasti makin besar cobaannya. Jadi istilahnya kalau siapa? Itu wali itu naik tingkatan belum tentu dia diangkat di tingkat berikutnya, tahan di situ. Turun lagi istilahnya. Bisa aja hanya beberapa waktu atau beberapa hari saja. Turun lagi. Kenapa? Sangat dahsyat. Ya, itu. Rintangan, hambatan dan tantangan. Jadi itu ya, kalau mau merasakan kebesaran Allah, latihannya juga berat ya, tapi ya dapatnya juga ya Masya Allah. Dan sembah olehmu akan daku supaya sampai engkau kepadaku ya. Jadi apa? Ya kalau kita sembah Allah sampai apa? Nah, betul-betul penghambaan kita itu penuh atau sadar diri itu penuh. Sehingga apa? Kalau betul-betul merasa hamba itu apa? Kawulo itu namanya hamba itu apa? Apapun nurut, apapun tunduk, sampai pun apapun dia ridho, siap. Dia ada tafwid, ada ridho. Ya sudah. Jadi apa? Enak hidup yang kayak gitu. Nggak banyak keluhan. Coba gini, ada orang sakit, ngeluh saja, ngomel saja. Yang satu sakit, wah iyo, udah berawat sudah, belum sembuh belum, oh, udah, tak dibahasnya lagi, kan enak seperti itu. Ini sakit, nak mati, matilah terbaik. Udah berobat kan sudah sembuh juga. Nah, berarti apa? Yang buat dia sakit batinnya, ngeluh, tak ridho. Ingat, ridho itu bukan berarti tertawa-tawa, bukan. Ridho itu siap. Inilah datang, dah siap dia, nggak nyari alasan macam-macam lagi. Sudah takdir sampai siap. Ngamalkannya ini, tapi udah sampai kaji ya mestilah. Di mana enaknya kaji? Di pengamalan, ya. Man amila bima alima warathahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang dia sudah ngaji, sudah tahu, dapat ilmu, lalu dia amila, mengamalkan bima alima, dengan apa yang telah diketahuinya, warathahullahu, Allah nanti akan mewariskan, memberikan kepada dia ilmu malam ya'lam, yang kita belum tahu. Yakinkan dulu bisa ngamalkan. Soal nanti ilmu apa? Udah, Rasul nggak akan bohong. Allah nggak akan ingkar janji. Buktikan dulu kita ngamalkan. Yang sudah kita kaji, yang sudah kita dengar, yang sudah kita ketahui. Bukan tugas ustadz aja itu. Disitulah
Kita awam-awam ini nekong, saya bilang. Nekong ustadz kayak gitu. Iya kan? Belum tentu yang diajarkan ustadz tuh bisa ngamalkan. Oh, kayaknya ustadz tuh belum ngamalkan ini. Tekong, saat. Ya, cuman bukan niatnya nekong ustadz. Ya, apa pula? Lain tekong laut lagi. Nah, jadi apa? Fastabiqul khairat. Gitu ya. Berlomba-lomba. Bisa saja ustadz kalah sama orang awam. Kalau orang awam kalah sama ustadz mah wajar. Namanya guru sama murid. Ya menang guru wajar kan? Tapi murid yang hebat itu. Kalau muridnya bisa ngimbangi gurunya. Ya, tanpa sepengetahuan gurunya. Kan gitu. Ingat enggak kisah Gendowor? Ada yang ingat kisah Gendowor? Hah? Ada yang kita ingat nih? Enggak hobi kalian juga nengok film laga ya. Apa judulnya? Nah, Gendowor itu pati ini tukang ngangon ngambil rumput. Tapi ilmu kedikjayaannya, wow, masya Allah. Kenapa? Diam-diam dia berlatih tanpa sepengetahuan orang-orang yang dikjaya pada waktu itu atau orang di sekitarnya. Dia nyamar menjadi pendekar bertopeng. Ini misalnya lah di dunia persilatan. Begitu juga lah tentang dunia pengamalan. Bisa aja ini awam nih malah nggak ketahuan. Zikirnya berapa ribu, selawatnya, istighfarnya, infaknya. Malah dia awam itulah lebih berkesempatan. Tidak banyak rianya, tidak banyak sum'ahnya, nggak banyak followersnya, ya kan? Nggak update status. Enak nambahan. Daripada sikit-sikit. Ya, Ustadz jangan lagi Ustadz mental itu namanya. Iya. Boleh update status sekali-sekali. Ini sikit-sikit ting. Aku nggak ria ya. itu malah bikin jengkel orang itu. Ya, jangan. Kalau kita nggak ngaku-ngaku itu malah pengakuan. Udah nggak usah dibilang apa-apa. Jadi ya. Mungkin ya untuk syiar udah nggak usah bikin cerita macam-macam. Karena kadang-kadang perlu juga syiar. Tapi jangan sering-sering orang buat. Ya, itu. Jadi kadang itulah masyarakat awam perlu nasihati orang alim, mu'alim, guru, ustadz, kiai bahkan perlu. Kenapa? Nggak sadar dia. Dinasihatkan. Boleh. Siapa bilang kurang ajar? Nggak apa-apa. Ya. Dan kadang bisa saja sang alim tergelincir bahkan. Atau sekedar terseok. Atau silap. Jadi butuh nasihat juga dari yang awam. Dan seharusnya orang-orang yang alim atau digurukan, ya, yang dia tempat rujukan orang, dia buka diri. Mana tahu ada cakap-cakapku yang silap, yang salah, yang keliru. Cepat-cepatlah kalian benarkan, kalian betulkan. Tanya itu jadi fatwa atau jadi apa? Pikirnya amalan, rupanya itu pribadi, bukan kaji. Nah, ini ya. Jadi sembahlah ya olehmu akan daku supaya sampai engkau kepadaku, dan tuntut olehmu akan daku supaya engkau dapati akan daku. Ya tuntut apa? Keridhaan Allah kita tuntut, kita cari. Ya nanti sampai apa? Ya tadi itu bisa syuhud, bisa ma'rifah, ya macam-macam lah fasilitas. Yang itu nggak bisa diceritakan. Kalau enaknya masih bisa diceritakan, masih bisa diimbangi dengan cerita yang lain, walaupun judulnya beda. Ya, enak kali duriannya. Di sini cerita ada lengkeng baru nih. Lengkengnya rasa nanu-nanu.
Kan gitu ya. Nah, cerita lagi yang lain, masih ada perimbangan. Tapi kalau itu ma'rifah, itu zuhud, itu syuhud, ya, menyaksikan kebesaran Allah, itu nggak bisa. Ya, maka hanya rasalah. Bagaimana manisnya durian dengan manisnya tebu? Sama-sama manis, tapi tak bisa diceritakan hakikat manisnya. Manisnya sama. Sama begitu juga. Kalau kita ya diberikan Allah rezeki untuk dekat kepada Allah, itu nggak tertandingi. Walau dengan enak apapun makanan dunia. Sebab ya dekat kepada Allah itu adalah makanan ruhani, ya, makanan batin atau nikmat batin. Itu nggak tertandingi. Hai anak Adam, apabila adalah engkau itu seperti mereka itu yang masuk mereka itu akan neraka dengan sebab pasiknya, artinya apa? Kalian, kita awam, ini na'udzubillah ya, masuk neraka bisa. Kenapa? Fasik. Fasik itu banyak durhaka, dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk, fasik. Kayak celana pendek, nggak nutup aurat, bu. Nah, kita dulu bu, baru anak-anak kita. Cemana anak-anaknya nak nutup aurat, omaknya berketek-ketek. Iya, keteknya nampak ya. Iya kan? Gadis, keluar rumah pakai ya apa? Hijab kalian. Ya, kerudung kalian. Nanti kalau hijab tutup, ada yang enggak, jilbab tuh jangan dibilang hijab. Hijab tuh dinding. Ya, enggak cocok bahasanya ke situ. Pakai jilbab lah. Ya, walaupun ada yang mengatakan, "Oh, itu budaya." Jadi mana? Sepantasnya aja. Ya, jadi kalau ada ustadz berfatwa kayak gitu, sepantasnya. Lalu ada orang ya bertamu ke depan dia, cuanti pakai Bedonting. Jadi apa bedonting? Ya. Jadi apa? Iya. Ini rumah ustadz ini. Kan ustadz yang berfatwa sepantasnya. Ini menurut aku tat. Nah, nggak us lagi, ada lagi usnya. Tat. Ya. Ini pantas menurut aku tat. Nah, mau apa ustadz tuh bilang mau apa coba? Nah, ditengok. Dosa. Tunduk saja, tak tahan. Nyamping lah terpaksa. Ya, jadi itu. Jadi ketika hukum tuh diakal-akalin, nanti Allah ngirim orang yang akan ngakal-ngakali dia. Na'udzubillah. Ya. Kan makin tertutup makin baik. Itu aja kan? Ya udah. Yang tua bisa muda. Yang muda? Ya. Jadi apa? Na'udzubillah. Kalau orang awam masuk neraka karena fasik, ya, mengakalkan dosa kecil atau mengerjakan dosa besar walau sekali, nggak sholat, itu dosa besar walau sekali, fasik tuh. Ya, na'udzubillah. Nah. Dan ulama yang masuk neraka dengan sebab dengkinya, na'udzubillah. Wah, ngeri. Ya, ngeri. Persaingan ustadz, persaingan mu'alim, ngeri. Ya, maka nggak usah jadi mu'alim lah. Yang belum jadi nggak usah. Jadi apa? Ya, ilmunya silakan. Pangkat nggak usah dicari. Ya, jadi gelar yang paling enak tuh ustadz. Nggak punya titelnya nggak apa-apa. Nggak usah sekolah pun nggak apa-apa. Bisa doanya ngomong-ngomong sedikit ustadz. Ya, ini kan zaman yang orang ngustad gitu ya. Nah, jadi istilahnya nggak ustad pun bisa ngustad. Jadi orang manggilnya pun tadi tat. Ya, ya na'udzubillah lah. Jadi kalau dulu depak itu momen sertifikasi dalam arti kata kemampuannya, intelektualnya diperbaiki, bagus, kita dukung.
Ya, mohon maaf. Karena juga kadang-kadang nih ustadz juga ada yang bacaannya nggak standar. Kita jadi makmum pun kayaknya nggak sah. Kita jadi makmum ragu. Apa yang dibaca ini? Betulnya nih, tipisnya tebalnya ini. Ada. Ya. Jadi apa? Nah, dia udah kadung diustadkan. Kalau tak maju kayaknya kurang sah. Kurang mantap. Ya, padahal imam tuh adakah syarat imam ustad? Adakah syarat imam mu'alim? Enggak. Ini mu'alim cedal, enggak bisa. Kebetulan mu'alim cedal, enggak bisa jadi imam. Belakang lim. Ustad tilo, enggak bisa jadi imam. Tat, belakang tat. Ya, oh tilo kok. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana? Enggak bisa. Kenapa? Masih ada yang rohnya lurus. Nggak bisa. Nah, kecuali ya ini berlebih kurang ditimbang ininya, ini nggak bisa, tapi parah di sini. Oh, udahlah. Rohnya bisa, tapi yang lain nggak bisa. Alhamdulillah bil alamin katanya. Alamin juga alamin. Atau ngalamin apa Pak? Ngalamin peristiwa apa? Ya di sana yang itu ngalamin, ngalamin. Ya, ada seperti itu. Ya, nah, kita nggak bisa berimam sama orang yang ngalamin tadi, karena kita ngalami gangguan. Ya, kita yang ngalamin, dia ngalamin. Ya, apa kita ngalamin ketidakenakan ya. Nah, jadi bukan ustadz tuh semuanya nggak bisa di bidang-bidang tertentu. Ya, aduh, kan gitu ya. Nah, jadi kadang saya nasihatkan sama adik-adikan saya, tolonglah bacaannya diperbaiki. Betuli. Saya bilang daripada qori yang nyimak kan lebih baik aku. Nanti kalau qori yang nyimak kan atas seot-seot aja mana-mana. Awak walaupun masih kohoh. Ya, loncat sana loncat sini juga masih ada. Tapi kalau qori kan mantap dia, tahqiq dia. Jadi apa? Ulama banyak unsur neraka karena dengki yang dilarang itulah. Wa min syarri hasidin idza hasada. Kita disuruh berlindung dari orang yang dengki apabila terbit muncul kedengkiannya. Naudzubillah. Dan kalau orang dengki apapun udah nggak masuk itu. Ya, makanya ditakutkan mati nggak beriman, ditakutkan. Kenapa? Orang yang dengki itu seolah-olah dia nggak percaya sama takdir Allah. Karena Allah yang menakdirkan dia maju, Allah yang menakdirkan dia alim, Allah yang menakdirkan dia pandai ini itu. Kenapa kok hasad, kok iri? Bukan iri yang positif itu. Ribtoh. Ada orang alim, dia sanggup mengamalkan ilmunya, lalu dia ngajarkannya, irilah kita sama orang yang seperti itu. Itu disuruh malah, suruh iri. Hebat. Tapi syaratnya itu makanya berat. Jadi orang alim tuh, alim kata Nabi, fahuwa yaqdi biha. Dia bisa mengamalkannya apa? Al-hikmah. Dalam Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin itu al-hikmah, al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Dia sanggup mengamalkan terlebih dahulu. Oh, bohat kan? Bohat. Baru wa'allamaha. Dia ngajarkan hikmahnya itu. Tapi kalau itu nak kita cari kata Mbah Mun, nggak jadi ngaji. Ya, pasti ada lebihku. Ya udah lebihnya aja, kurangnya nggak usah. Ya Bu ya, paham kan? Saya sih, Ustadz ini begini, Ustadz ini begini. Saya kurang-kurang aja, nggak pernah tambah. Akhirnya nggak ngaji-ngaji dia. Lebih hebat dari Ustadznya. Saya nilai Ustadznya aja. Jangan, ya kita jangan kayak gitu. Tak pernah ngaji nanti. Alah Ustadz nih, alah mu'alim nih. Jangan. Ya, carilah kelebihannya saja. Nggak usah, namanya kurang, ngapain? Orang awak pun dikasih balik kurang, tak mau. Ya. Dan saudagar yang masuk neraka dengan sebab khianat, na'udzubillah, curanglah apa segala macam. Itu banyak kali. Juga di Jami' Shaghir. At-tajirus saduq, kata Nabi. Pedagang yang benar, yang jujur,
dia tidak terhalang dari pintu-pintu surga. Bukan pintu satu, abwab. Pintu-pintu surga. Terus ada lagi at-tajir shaduq, pedagang yang jujur, ya, yang bagus. Dia apa? Dia nanti akan berada di bawah naungan arsy Allah. Ada beberapa hadis lagi yang berbunyi ke arah itu. Dipuji oleh Rasulullah. Ya, itu. Jadi bisa saudagar, tajir masuk neraka karena curang. Ya, khianat, naudzubillah. Dan utas, utis itu. Ya. Utas, ada bahasa sini utas. Tukang, pinggir tuh nomor 2, tukang. Ya, yang masuk neraka dengan sebab jahilnya. Ya, apa? Ya nukang-nukangi namanya itu kan. Yang tak ahlinya, tak skillnya di situ. Bisa-bisa masang keramik, tengok, iya. Apa? Lari, apanya? Natnya. Jadi kalau keramik itu ada kawi. Apa istilah kawi? Kawi itu bukan KW-KW. Kalau kawenya cuma 1 kali, itu kualitas artinya. Oh, itu KW itu. Barang tiruan, barang selundupan segala macam. Bukan KW, itu artinya kualitas. Ya, itu KW 1. Saya pikir, ya, KW 1. Cemana KW yang KW-KW-an? Rupanya kualitas nomor 1, bengkok keramiknya. Nah, melengkung gini. Pasang, kami pulangkan. Untuk madrasah, kamar mandi, kami pulangkan. Dan diterima, baik. Dan itulah memang seperti itu maunya. Orang berdagang tuh ya. Kan udah kau beli. Enggak. Itu aturan, barang yang dibeli enggak boleh dikembalikan lagi. Itu bukan orang Islam itu. Ya, ada khiyar dalam Islam. Kan gitu ya. Bokek kali aku, tolonglah Pak. Ini belum aku apa-apain kok. Oh ya udah. Memudahkan orang tuh hebat. Ya, memudahkan urusan orang tuh hebat. Nanti Allah mudahkan urusan dia. Nggak dunia aja, akhirat pun dimudahkan. Nggak usah. Kalau di Indonesia ini lain. Kalau memang bisa dipersulit, ngapain? Ujung-ujung UUD. Ujung-ujungnya atau NPWP. Nah kok piro wani piro. Udahlah. Nanti kan coba latihan, bikin SIM. Gagal. Udahlah, udah tahu lah itu. Ya udah ngomong aja, bikin SIM nih sekian, nggak usah latihan. Ya, udah latihan sana di bawah pohon pisang bilang. Kalau nabrak pohon pisang, bukan pohon sawit. Udah gitu aja. Ya, tengoklah. Kan udah di Indonesia seperti itu kan. Dosa yang terstruktur. Ya. Iya, terorganisir. Dan orang yang berbuat suatu masuk neraka dengan sebab taksirnya, naudzubillah. Apa taksirnya? Macam-macam. Dia sholat rajin tapi taksir. Sholatnya sholat keledai. Apa? Sholat keledai. Imam belum takbir dia udah selesai. Allah, dia udah bar. Nggak sah ini pasti. Kenapa? Imamnya aja belum selesai takbirnya. Dari mana ada takbir dia kalau imamnya belum ada? Iya kan? Kecuali gini, Allahu Akbar, saya ngaji sholat padu maghrib sendirian, adaan, iya kan? Tahu ini imamnya, Allah nggak jadi, Allah nggak jadi lagi. Dia takbir dulu, Allahu Akbar. Apa nggak niat ikut imam dia? Sendirian dia bacanya Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah. Imamnya bar, udah, baru makmuman, sah. Kenapa? Lebih alim makmumnya. Kan gitu ya. Tapi ada di 2 masjid, satu di Paucut sana. Ya, satu di Masjid Ustaz Najib, skip sana, Jalan Sikambing. Jumpa saya. Allah, belum siap imamnya, makmumnya Allah. Oh, udah apa-apa itu. Ya, sayang kasihan. Apa? Idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imamnya sudah kabbaro takbir, baru fakabbiru. Kalian takbir. Kenapa ada imam tuh kalau sudah selesai itu baru namanya imam. Kalau masih di perjalanan, Allah, separuh imam. Nggak ada separuh-separuh. Ayo, belum ada imam kok.
takbir. Lalu wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, Allahu Akbar. Maka suara itu mengiringi. Jangan gerak dulu baru suara, atau suara dulu baru gerak. Adalah di medan-medan sana kayak gitu. Gerak dulu dia, baru Allahu Akbar katanya. Singkat aja. Padahal apa? Jangan sunyi dari zikir. Makanya Allahu Akbar kita panjangkan. Jangan Allah gini, turun baru nak sudah dekat Allahu Akbar katanya. Ada lagi lebih Texas lagi. Semua sama takbirnya. Allahu Akbar. Takbir ruku. Sama Allah melendah. Nanti mau sujud Allahu Akbar. Baget Allahu Akbar. Tukar rakaat tambah Allahu Akbar. Iya. Ada. Politan lah itu. Nah, polit kali. Kayak napas berbayar saja. Kan gitu ya. Hati-hati taksir. Taksir sad. Ya, kalau taksir pecah jamak taksir. Ya sad, taksir. Lalai, sembrono, sembarangan. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, baru kalian sujud. Maka imam jangan copot-copot kali. Sujud pun, nah apa? 5 kali di tasbihnya. Kenapa? Makmumnya mau disiplin. Oh, imamnya udah sujud, dah baru turun awak. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Imam udah 5 kali, pas. Lalu apa? Jangan kalian takbir sehingga imamnya takbir. Jangan kalian ruku sampai imamnya ruku. Diapain lagi sama Nabi? Ditimpa lagi tuh. Saking banyaknya orang ngelanggar lah seperti sekarang ini. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan coba-coba sujud tuh kalau dipertajam sehingga imamnya sujud. Ya. Wala bil insirab juga begitu. Jangan imamnya belum selesai salam, makmumnya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan imam. Awak assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dia udah gini. Berarti kan dia duluan makmumnya. Imam ke kanan, di alama kali pun imam, dia udah ke kiri. Kalau aku jadi malaikat, tuh tepuk kan tuh. Iya betul. Lancang. Dan itu berulang kali. Kalau saya di darurat tempat saya nanti sewa, sudah tak nyiyirin tak kemana-mana. Terus ada bilang, dia nggak ngaji sama kita. Asal imam bergerak, ikut bengok dia. Wah ini satu nih, ikut juga. Dia ngaji sama kita. Bukannya kita yang diikut. Malah, yang salah itu, yang tak pernah ngaji sama kita. Itu yang diikut. Wawak nyanjuk lah memang. Ya, jangan taksir ya. Apa wudhu pun banyak orang tak jelas wudhunya. Ya, ad-dalq itu sunat. Tapi kalau sekarang dipatwakan wajib, cocok. Karena banyak orang yang tak mau meratakan wudhunya, tak mau menggosok anggota wudhunya. Ya, hati-hati. Itu kalau saya takut kadang saya. Apa? Penampak saya yang macam itu jadi beban saya. Jadi kadang cuci kaki, mau masuk ke masjid cuci kaki, udah. Nggak perlu lama-lama, nggak bertanya-tanya, udah masuk aja, cuci siap. Pas lagi ada yang gini wudhu, gini, cemana dia? Pasti dibelanya ini supaya nggak basah kan? Mas, itu lengan bajunya tarik, diam aja. Ada yang pas-pasan, nggak ditariknya lebih, ya kan? Pasti dia takut juga basah. Ya itu juga kejadiannya. Hati-hati dengan orang yang casingnya paten kadang. Casingnya paten pakai ini, pakai ini gamis. Ya, sholatnya sujud gini. Ya, untunglah tak berjulur. Melokap. Iya, melokap ya. Kan dilarang ibadah di Rubina. Gini. Bukan diangkatnya gini. Banyak. Saya kira takut saya. Ya. Jadi kadang milih jadi imam tuh ya itu. Kalau masbuk tuh macam-macam lah. Ada yang sholat perutnya 2 ton.
nampak. Kalau udah di belakang, tuh, udahlah penjemat aja. Ada yang gempa bumi, ada yang menggatal, ada yang berdiri sampai terunduk agak dia demi mengejar gatalnya. Nah, itu sholat mangga namanya, manggatal. Ya, tertengoklah semua itu. Bukan awak nengok-nengok, tertengok. Ya, ada yang bawa anak koci lagi. Anaknya pantang, iya sini saya enggak. Katanya, mak gawat. Kan bisa soft itu. Ngapailah anak kocik-kocik dibawa baru lepas nyusu, tak pun masih nyusu, masih montil sama mamanya. Ya dibawa, nanti udah gede tak mau bawanya ke masjid. Nah, ketek-ketek itu dibawa, ketek-ketek ya kan kecil, bukan ketek-ketek. Nah ini taksir, hati-hati ya, naudzubillah. Dan orang yang berbuat ibadah masuk neraka dengan rianya, naudzubillah. Kenapa? Kak, oh apa? Tak tahu kak tadi malam. Apa? Botir kak. Kuat kali mati lampu tadi malam. Jadi aku kak pada waktu itu aku baru 2 rakaat kak tahajud. Yang satu bilang aku baru sekian lah katanya kan. Nah, yang satu bilang ini, aku masih wudhu, aku udah baca Quran lah itu, aku udah siap doa lah itu. Apa? Siapa yang bertanya? Nah, gitu kan ibu ya. Siapa yang bertanya? Kok kau bilang-bilang seperti itu? Mana tahu ada orang kayak gitu. Sum'ah. Ya, sum'ah itu apa? Min alamat riya. Nanti ujungnya bahkan mungkin bisa lebih hebat kadang ya. Adik abang ya, sepupuan. Naudzubillah, hati-hati ya. Kita diingatkan terus. Dan orang kaya masuk neraka dengan sebab takaburnya, bukan pelitnya di sini. Mungkin dia nggak pelit, cuman apa? Takabur. Dalam hati nggak ada lah orang kaya aku di sini. Di sini kan. Gitu ya. Ayo, siapa lagi? Kau kasih berapa? Sama waktu sekian. Nggak ada itu nyanyi. Lebih hebat kan? Banyak kan? Hati-hati. Bukan tak boleh jadi orang kaya, tapi hati-hati. Udah takabur pelit pula, lengkap lah udah. Dan orang yang fakir masuk neraka dengan sebab dustanya. Kono juga, kayo kono miskin. Udahlah, tak usah lama-lama di dunia nih. Ya, apa? Kalau itu keputusasaan tak boleh. Ya, boleh minta mati. Aku masih gadis mualim. Sayanglah belum ke ITB. Tahu ITB? Institut Tenda Biru. Ini yang lajang ada kan? Ke ITM dia. Institut Tenda Merah. Jadi apa? Boleh minta mati. Kalau betul, ya Allah, jika hidupku ini khairalli, lebih baik untukku. Ya, fa'ahini. Lanjutkanlah hidupku ya Allah. Bisa ngaji, silaturahim, bisa sedekah. Baik, lanjut ya Allah. Tapi kalau ingkanal wafatu khairalli, kalau wafat mati itu memang lebih baik, udahlah, salam alamu. Ya, apa? Minta mati. Tapi semua juga takdir Allah. Minta mati tapi tak bersiap, sama saja bohong. Ya, ya udah, minta mati kan, udah siap-siap lah. Mana tahu nanti malam datang, udah siap-siap. Ya, gadis lajang, tua, muda, tak ada itu. Israel datang, siap. Hati-hati. Maka bahasanya orang yang menuntut surga itu sabit dengan perbuatan yang diperbuat ia akan dia. Siapapun nuntut balasan surga, sabit pasti dengan amal, dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya tengok aja di Quran, pasti yang dijanjikan surga itu amanu wa amilus solihat. Iman amal soleh, bukan amal salah. Ya. Nah itu rata-rata.
Jadi ulun kajian tauhid, nggak wajib Allah memasukkan hambanya yang taat ke dalam surga. Nggak mesti Allah memasukkan hambanya yang maksiat ke dalam neraka, ya kan? Tapi Allah sudah ngasih abah, ya, ngasih warning, hati-hati. Ya udah, namanya mau ikut Allah, ya udah ikut aja firmannya, selesai. Nah, insya Allah akan datang pengajaran yang ke-30 esah.